kelompok 7 dan sebelumnya perkenalkan nama saya Elsa Ristawati dengan NIM D11 2024 04137. Saya Kaila Safa dengan NIM D11 2024 04142. Saya Naisila Inajwa Ramadhani dengan NIM D11 2024 04141. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hubungan personal hygiene dengan kejadian kusta, studi kasus kontrol, yang akan dijelaskan pertama kali oleh teman saya Kaila. Latar belakang, kusta masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia, terutama di daerah endemis. Kebersihan pribadi yang buruk diketahui sebagai salah satu faktor risiko penularan. Oleh karena itu, penting untuk memahami hubungan antara personal hygiene dengan kejadian kusta. Tujuan penelitian, mengetahui hubungan antara personal hygiene dan kejadian kusta, serta memberikan dasar ilmiah bagi intervensi kesehatan masyarakat berbasis perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Agen penyebab dan patogenesis. Kusta disebabkan oleh Mycobacterium leprae yang menyerang kulit dan saraf tepi. Masa inkubasi panjang menyebabkan keterlambatan diagnosis. Bakteri berkembang di sel hewan dan menyebabkan deformitas. Selanjutnya ada faktor risiko personal hygiene. Faktor risiko mencakup status imun rendah, sanitasi buruk, dan kebersihan pribadi yang tidak terjaga. Praktik personal hygiene seperti mandi, cuci tangan, dan kebersihan pakaian penting dalam mencegah penularan. Cara penularan dan pencegahannya, penularan terjadi melalui droplet, pernafasan, dan kontak dengan lesi aktif. Pencegahan meliputi terapi MDT, edukasi kebersihan pribadi, dan perbaikan lingkungan. Contoh penelitian di lapangan yaitu penelitian dilakukan oleh Bunga Natael Mega Pratama dan Selvi Indah Ayu Puspita dengan judul Hubungan Personal Hygiene dengan Kejadian Kusta, Studi Kasus Kontrol. Penelitian di Puskesmas Peragaan, Sumeneb menunjukkan hubungan signifikan antara personal hygiene dan kejadian kusta. Data dari 36 responden menunjukkan kelompok dengan kebersihan rendah lebih rentan terkena kusta. Metodologi studi kasus kontrol. Desain studi membandingkan 40 penderita kusta, kasus dengan 40 kontrol, tidak sakit. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan Chi-square dan odds ratio. Hasil dan implikasi. Hasil menunjukkan personal hygiene rendah berhubungan dengan peningkatan risiko kusta. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya promosi PHBS untuk pencegahan. Kekuatan studi kasus kontrol. 1. Efisien untuk penyakit langka. Studi ini cocok digunakan saat penyakit yang diteliti memiliki insidensi rendah karena tidak perlu menunggu kasus baru terjadi. 2. Relatif cepat dan murah. Dibandingkan studi cohort, kasus kontrol membutuhkan waktu dan biaya yang lebih sedikit. 3. Dapat mempelajari banyak paparan atau exposure dalam satu jenis penyakit. Studi ini memungkinkan analisis terhadap berbagai faktor risiko yang mungkin berperan. 4. Cocok untuk penyakit dengan masa laten panjang. Sangat berguna untuk penyakit kronis seperti kanker yang membutuhkan waktu lama untuk berkembang. Kelemahan studi kasus kontrol. 1. Rentan terhadap bias. Partisipan harus seringkali mengingat paparan lebih baik dibandingkan kontrol dan pemilihan kelompok kontrol dapat memengaruhi validitas hasil. 2. Tidak bisa menghitung risiko insidensi langsung. Karena kasus dan kontrol sudah ditentukan sejak awal, kita tidak bisa menghitung angka kejadian penyakit secara langsung. 3. Sulit menentukan hubungan sebab akibat secara kuat. Karena bersikap retrospektif, urutan antara paparan dan penyakit bisa sulit dibuktikan. 4. Masalah validitas dan data paparan di masa lalu. Ketergantungan pada data lama atau ingatan partisipan membuat informasi paparan bisa tidak akurat. Oke, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai kusta. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.